Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, marilah kita sejenak merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Engkau bangunkan kami dengan badan yang kuat, yang sehat, dan kami boleh menikmati indahnya pagi pemberian Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati pikiran kami, biarlah kami boleh mengerti tentang kehendak Allah di dalam perjalanan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi hamba-hamba-Mu yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang demikian sabdanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tatkala seorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa dalam dirinya. Karena sejak semula, Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan setiap manusia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Dan pilihan kita ini menentukan apakah kita mencapai tujuan yang dikehendaki Allah atau kita berhenti untuk menyatakan tujuan Allah karena pilihan yang kita ambil itu. Banyak orang yang menyia-nyiakan hari-harinya, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Yang Tuhan mau, setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti, karena Tuhan telah merancang kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi setiap orang percaya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, rencana Tuhan bagi kehidupan kita adalah rencana yang amat baik, sungguh amat baik, baik adanya. Tidak ada rencana yang tidak baik, tidak ada rencana yang jahat. Itulah sebabnya kita harus berusaha untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing saat ini. Bertanggung jawab akan pilihan dan juga keputusan hidup kita untuk menuju pada rencana Allah yang amat baik dalam hidup kita, yang mendatangkan damai sejahtera dan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Hidup yang kita jalani ini menjadi berarti apabila kita hidup di dalam Yesus dan juga mau dipimpin oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, banyak hal yang kami hadapi, banyak hal yang harus kami pilih di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk memilih hal yang baik, hal yang benar, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu terus menerangi hati kami, menuntun kami dalam setiap pilihan-pilihan hidup kami, sehingga perjalanan kehidupan kami
tidak melenceng ke kanan ke kiri, namun kami boleh terus berada di jalan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengabdi kepadamu, mengarahkan hati pikiran sepanjang kehidupan kami, apapun keadaan yang kami alami, seberat apapun pergumulan kami, ajar kami untuk setia memikul salib di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak terjatuh dan kami tidak kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup bersama Engkau. Kami mau Engkau terangi dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami terus berada di dalam kebenaran. Kami akan melanjutkan kegiatan kami di hari ini. Berkati setiap karya dan aktivitas kami di hari ini. Biarlah semuanya itu menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.